Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Yumandira dengan NPM 22.204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang sosiologi hukum. Istilah dan pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup, dan objek utama kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dan pada tingkatan selanjutnya adalah kaidah-kaidah hukum. Lebih lanjutnya, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan. Guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada ruang lingkupnya. Yang pertama ada pola-pola perilaku kelakuan anggota masyarakat, lalu yang kedua ada kekuatan-kekuatan apa saja yang dapat membentuk, menyebarluaskan, atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Paradigma dasar sosiologi hukum. Yang pertama ada paradigma Aristotelan, didasarkan pada pemahaman bahwa alam semesta mempunyai hakikat sebagai tatanan atau keteraturan yang telah ditentukan dalam arti diciptakan dan ada sejak awal sebelum alam semesta ada. Dalam bentuk empiris, dalam ranah pengamatan manusia, alam semesta sudah ada dalam konsep normatif tentang Tuhan. Lalu yang kedua ada paradigma Cartesian. Awalnya paradigma rasionalis sejajar dengan paradigma Aristotelan yang sama-sama mengembangkan teori-teori yang priori, yaitu teori-teori yang tidak berdasarkan fenomena tetapi fenomena di alam ide dan bersifat abstrak. Rasionalisme terjadi humanisasi kebenaran dari yang ilahi ke yang manusiawi. Lalu yang terakhir ada paradigma Galilean, adalah paradigma yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu himpunan fragmen yang berhubung-hubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti. Selanjutnya ada paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis. Pendekatan sosiologis mendasarkan pada pandangan positivistik yang berpegang teguh pada teori korespondensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran itu adalah persamaan antara teori dan dunia kenyataan. Itu berarti bahwa hubungan sentral di dalam ilmu adalah hubungan antara subjek ilmiah atau ilmuwan dan objek dunia kenyataan. Pandangan positivistik ini mendapatkan sandaran pembenarannya pada model ilmu ideal, menurut atomisme logikal dan positivisme logikal. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam sosiologi hukum, ada 5, yaitu yang pertama ada aliran konseptual, yang kedua ada aliran fungsional, yang ketiga ada aliran kritis, yang keempat ada aliran historis, dan yang terakhir adalah aliran ekonomi. Teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Yang pertama ada Karl Marx. Hukum menurutnya adalah alat yang menciptakan konflik dan perpecahan. Lalu hukum dan kekuasaan adalah sarana yang digunakan oleh kaum kapitalis yang memegang kekuasaan di bidang ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan. Lalu yang kedua ada Emil Durkheim. Menurutnya solidaritas hukum dan mekanik. Menurut Durkheim, masyarakat masih dalam tahap diferensiasi sebagai kumpulan dari banyak unit opsional, masing-masing kecil dan saling berhubungan. Dalam tanggung jawab bersama ini, warga negara berhubungan langsung dengan masyarakat. Menurut Durkheim juga, hukum dan solidaritas organik hukum tidak mencerminkan masyarakat yang kolektif, namun hukum alternatif mencerminkan masyarakat yang aktivitasnya terdiferensiasi dan terspesialisasi dalam masyarakat modern yang heterogen dan terdiferensiasi
solidaritas organik dapat mengalahkan solidaritas mekanis. Selanjutnya ada Max Weber. Max Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern dan banyak membahas metode sosiologi yang berkaitan dengan hukum, keputusan tentang perbedaan struktur sistem hukum untuk memungkinkan mereka menentukan aturan dan prosedur yang akan digunakan. Lalu ada dari Olive Wendell Holmes, menurutnya menggunakan pendekatan pragmatis. Holmes juga menilai hukum berdasarkan definisi hukum, kasus, dan prediksi putusan pengadilan. Menurut Holmes, hukum muncul tidak hanya dari definisi jurisprudensi, tetapi juga dari prediksi yang diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya ada dari Benjamin Nathan Cardozo. Pemikiran hukum Cardozo dapat ditemukan dalam bukunya The Nature of Legal Process. Hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keenam ada dari Roscoe Pound. Menurutnya, hukum ini dibutuhkan untuk berbagai kepentingan di bidang sosial di bidang kehidupan lainnya. Gagasan utama Pound adalah yang pertama, dia lebih melihat konsekuensi sosial yang nyata dari keberadaan lembaga hukum, dan doktrin hukum lebih banyak tentang fungsi hukum daripada konten abstraknya. Lalu mengusulkan penelitian sosiologis untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dan memperlakukan hukum sebagai peranata sosial yang dapat dikembangkan secara cerdas untuk menemukan cara terbaik untuk membuat dan mengarahkan upaya tersebut. Lalu yang terakhir, ciptakan cara yang efektif untuk menyusun undang-undang dan peraturan dan undang-undang tekanan untuk mencapai tujuan sosial daripada sanksi yang tidak ditekankan. Pound melihat hukum sebagai proses rekayasa sosial. Hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat. Yang ketujuh, dari Henry S. Maine, pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah masyarakat tidak sepenuhnya laten, tetapi masyarakat yang kebetulan. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status kesepakatan. Realitas dalam masyarakat berubah ketika orang pindah ke situasi baru yang terkait dengan perluasan konsentrasi kehidupan. Pemikiran Maine didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukanlah tipe ideal yang permanen, tetapi sebuah sistem variabel yang tidak bisa dibebaskan dari penerapan proses dinamis. Lalu selanjutnya ada teori para perintis sosiologi, tradisi Eropa daratan, tradisi Anglo-Saxon, dan tradisi Indonesia. Yang pertama, teori perintis sosiologi, di dalamnya ada teori Eropa daratan, teori Anglo-Saxon, lalu ada teori Indonesia. Yang kedua ada tradisi Eropa daratan, di dalamnya ada teori formalis, dan yang kedua ada teori sejarah dan kebudayaan. Lalu yang ketiga ada teori Anglo-Saxon, terdapat di dalamnya yaitu yang pertama teori empiris, lalu yang kedua ada teori filosofis, lalu yang terakhir yang keempat ada tradisi Indonesia, yang di dalamnya terdapat yang pertama teori non-doktrinal, yang kedua ada teori empiris. Materi yang terakhir adalah membuktikan motif berpikir kritis Peter L. Berger terhadap peristiwa konkret. Yang pertama, peristiwa konkretnya, suatu peristiwa konkret yang dapat digunakan sebagai contoh adalah peristiwa kegagalan seorang individu dalam mengerjakan ujian. Lalu pemahaman subjektifnya, Berger dan Luckman mengatakan bahwa individu akan membentuk pemahaman subjektif tentang peristiwa tersebut. Misalnya, individu akan menganggap kegagalan dalam mengerjakan ujian tersebut sebagai bukti bahwa dia tidak berharga atau tidak cukup kompeten. Lalu yang ketiga ada konstruksi realitas. Berikutnya, individu akan mengkonstruksi realitas yang berpengaruh dalam peristiwa tersebut. Misalnya, individu mungkin akan mengakibatkan kegagalan dalam pengerjakan ujian tersebut menjadi sebuah realitas yang mereka percaya. Lalu keempat ada konstruksi sosial. Berger dan Luckman mengatakan bahwa individu akan membangun konstruksi sosial yang berpengaruh terhadap peristiwa tersebut. Misalnya, individu mungkin akan membangun konstruksi sosial yang menyatakan bahwa kegagalan dalam mengerjakan ujian tersebut adalah sebuah kegagalan yang umum dan tidak unik. Lalu yang kelima ada pendekatan kritis. Berger dan Luckman mengkritik teori konstruksi realitas sosial karena mungkin tidak memperjelas sempurna bagaimana individu membentuk pemahaman subjektif tentang peristiwa tersebut. Mereka menganggap bahwa teori ini hanya menjelaskan sebagian dari proses konstruksi realitas. Lalu yang terakhir, keenam, pendekatan kompleks. Berger dan Luckman mengkritik teori
konstruksi realitas sosial karena mungkin tidak memperjelas sempurna bagaimana individu membangun konstruksi sosial yang berpengaruh terhadap peristiwa realitas tersebut. Mereka menganggap bahwa teori ini hanya menjelaskan sebagian dari proses konstruksi realitas. Sekian dari pemaparan saya, mohon maaf bila ada salah penulisan kata dan salah pengucapan. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.